Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafisa dengan NIM 1910-1211-2009. Di sini saya akan menyajikan video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran sains terpadu. Nah, topik yang saya ambil adalah transformasi energi pada fotosintesis. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu apa definisi energi dan apa definisi dari fotosintesis. Ya, langsung saja kita masuk ke topik transformasi energi pada fotosintesis. Nah, sebelumnya di sini ada kata transformasi, energi, dan fotosintesis. Jadi transformasi itu merupakan suatu perubahan terhadap satu hal atau keadaan. Nah, berarti di sini adalah perubahan energi yang terjadi dalam fotosintesis. Nah, apa sih energi itu? Jadi, energi itu merupakan kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Misalnya, untuk berlari kita memerlukan energi, untuk belajar memerlukan energi, dan secara umum untuk melakukan suatu usaha kita memerlukan energi. Jadi di sini energi dan usaha saling berkaitan erat. Nah, ada berapa jenis energi yang kamu ketahui? Atau dalam hal ini, bentuk-bentuk energi. Jadi, jenis-jenis energi itu ada banyak, seperti energi panas, energi kimia, energi listrik, energi kinetik, energi potensial, energi mekanik, dan lain-lain. Di sini, saya menjelaskan 3 bentuk energi. Yang pertama, energi kinetik, yang kedua energi potensial, dan yang ketiga energi mekanik. Energi kinetik merupakan energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Ketika suatu benda itu bergerak atau memiliki kecepatan, maka benda itu memiliki energi kinetik. Sedangkan energi potensial adalah energi yang berkaitan dengan ketinggian atau posisi suatu benda. Kemudian, energi mekanik merupakan energi total yang dimiliki oleh suatu benda. Energi mekanik itu merupakan total energi kinetik dan energi potensial. Dapat dilihat pada gambar tersebut, seseorang yang sedang bersepeda ketika posisinya itu ada di bawah, maka energi kinetiknya itu adalah maksimum. Dan ketika dia berada di puncak gunung, posisinya itu tinggi, maka energi potensialnya adalah maksimum. Selanjutnya, ada hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi hanya dapat berubah bentuk. Nah, proses perubahan bentuk energi dari suatu bentuk ke bentuk lainnya disebut konversi energi atau transformasi energi. Bagaimana contoh penerapan transformasi energi ini pada fotosintesis? Nah, mari simak lebih lanjut ya. Nah, contoh perubahan bentuk energi adalah pada peristiwa fotosintesis. Pasti peristiwa fotosintesis itu merupakan peristiwa yang tidak asing lagi bagi kita sebagai siswa ataupun mahasiswa mengenai fotosintesis. Fotosintesis adalah proses yang digunakan oleh tumbuhan, alga, dan bakteri tertentu untuk memanfaatkan energi dari sinar matahari dan mengubahnya menjadi energi kimia. Jadi, fotosintesis ini berasal dari kata foto dan sintesis. Foto itu artinya cahaya, sedangkan sintesis itu artinya pembentukan. Nah, jadi fotosintesis itu merupakan proses pembentukan senyawa kompleks dari senyawa sederhana dengan menggunakan energi cahaya, di mana nantinya proses ini akan menghasilkan glukasa dan oksigen. Nah, pada gambar tersebut dapat kita lihat reaksi terjadinya fotosintesis, yaitu 6CO2 ditambah 6H2O menghasilkan C6H12O6 ditambah 6O2. Jadi, fotosintesis itu memerlukan karbon dioksida atau CO2 dan juga memerlukan air H2O, menghasilkan glukasa dan oksigen. Nah,
Fotosintesis bisa terjadi karena adanya perubahan energi cahaya, yaitu yang bisa didapatkan dari matahari menjadi energi kimia. Jadi di sini terjadi perubahan energi dari energi cahaya, di mana energi cahaya itu didapat dari energi radiasi matahari, menjadi energi kimia. Tempat proses fotosintesis itu berlangsung di daun. Nah, tepatnya di sel tumbuhan yang bernama kloroplas, di mana sel-sel kloroplas itu mengandung klorofil. Pada proses fotosintesis yang terjadi di dalam daun, terjadi reaksi kimia antara senyawa air H2O dan karbon dioksida CO2, dibantu oleh cahaya matahari yang diserap oleh klorofil menghasilkan oksigen atau O2 dan senyawa glukosa C6H12O6. Nah, fotosintesis itu terdiri atas dua tahapan utama. Tahap yang pertama adalah reaksi terang, dan tahap yang kedua adalah reaksi gelap. Pada reaksi terang itu terjadi pada grana, tepatnya pada bagian membran tilakoid. Pada reaksi terang terjadi konversi energi cahaya menjadi energi kimia dan menghasilkan produk yang akan digunakan saat reaksi gelap, yaitu ATP dan NADPH, serta hasil samping berupa oksigen. Kemudian pada reaksi gelap atau dikenal sebagai siklus Kelvin-Benson, reaksi gelap itu merupakan kelanjutan dari reaksi terang. Reaksi gelap terjadi pada stroma. Tujuan utama reaksi ini adalah menghasilkan karbohidrat dengan cara mengikat karbon dioksida di udara. Faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis yaitu intensitas cahaya, suhu, umur tanaman, konsentrasi O2 dan CO2, serta air. Nah, energi radiasi matahari yang berbentuk energi cahaya tadi diubah menjadi energi potensial dan energi kimiawi yang disimpan dalam molekul karbohidrat dan bahan makanan lainnya. Nah, energi ini sangat bermanfaat oleh tumbuhan untuk melakukan aktivitasnya, sehingga hasil fotosintesis ini juga sangat bermanfaat bagi kita sebagai makhluk hidup untuk memanfaatkan oksigen. Sekian materi dari video pembelajaran yang telah saya buat. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.